Kami, bangsa Indonesia, dengan ini memperkenalkan diri saya bernama Ahmad Halim Ariji dari kelas 11 IPA 6, ingin mempresentasikan tentang tokoh proklamasi Laksamana Muda Maida Tadashi. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, Tanggal 3 Maret tahun 1898 dan meninggal pada tanggal 13 Desember tahun 1977 pada umur 79 tahun. Ia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Dan saat menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat, ia juga mempunyai walaupun ia berasal dari Jepang, tapi ia juga mempunyai peran yang sangat penting loh untuk kemerdekaan Indonesia, karena ia mempersilahkan kediamannya atau rumahnya yang berada pada Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan teks proklamasi yang disusun oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik sebagai juru ketiknya. Mereka menyusun teks proklamasi itu di kediamannya Laksamana Muda Maida Tadashi, karena Laksamana Muda Maida Tadashi itu bersimpati kepada negara Indonesia. Dan setelah Jepang dibom oleh sekutu pada tanggal 6-9 Agustus tahun 1945, kekalahan Jepang semakin dekat. Hal ini membangkitkan semangat pemuda Indonesia untuk segera mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pemuda-pemudi menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak mereka segera membacakan proklamasi yang sudah disusun. Kenapa rombongan Bung Karno dan Muhammad Hatta merumuskan naskah proklamasi itu di rumahnya Laksamana Muda Maida Tadashi? Karena saat itu rombongannya Bung Karno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta sudah pukul 12 lewat dan ingin memesan hotel Des Indes, tetapi semua ruangannya sudah tutup dan pemuda-pemudi Indonesia tidak kehabisan akal. Ia semua langsung menghubungi Kekaisaran Jepang, yaitu Laksamana Muda Maida Tadashi, dan ia pun mengizinkan rumahnya digunakan untuk tempat perumusan naskah proklamasi, karena Laksamana Muda Maida Tadashi merupakan kepala perwakilan Kaigun, sehingga rumahnya merupakan ekstra teritorial dan harus dihormati oleh Rikugun. Maka rumah Maida dianggap oleh rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo sebagai tempat teraman untuk menyusun teks proklamasi, karena di Jakarta banyak sekali anggota Kekaisaran Jepang yang lain yang sudah memblocking tempat untuk menyusun itu. Presentasi dari saya, kesalahan memang berada dari saya, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.